Sejarah penyebaran agama Islam di Kabupaten Tegal ternyata sangat terkait erat dengan dua tokoh syiar Islam di Desa Danaraja, yakni Syekh Maulana Maghribi dan Wali Syekh Jambu Karang. Dari keberadaan dua tokoh tersebut, secara historis membuktikan kedatangan Islam di Desa Danaraja sudah berlangsung lama. Terlebih lagi, dibuktikan dengan berbagai peninggalan seperti bangunan masjid, pusaka piring panjang, kitab rambang, dan sumber mata air. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dispermades telah menjadikan Desa Danaraja sebagai salah satu desa tertua di Kabupaten Tegal dan menjadi desa cagar budaya. Tradisi upacara kitab rambang sendiri sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Danaraja untuk menjaga dan melestarikan peninggalan Syekh Maulana Maghribi berupa kitab rambang itu sendiri. Syekh Maulana Maghribi atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini banyak pendapat yang menjelaskan tentang asalnya dari mana. Ada pendapat yang menyatakan ia berasal dari Maroko, ada juga yang berpendapat ia berasal dari Arab. Ada pula yang beranggapan ia lahir di negara Samarkand. Pendapat terakhir menyatakan ia berasal dari Kashan atau sekarang orang menyebutnya dengan negara Iran. Menurut cerita turun-temurun, Syekh Maulana Maghribi datang jauh sebelum Wali Songo menginjakan kaki di tanah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi atau sekitar 600 tahun lalu. Kitab rambang sendiri ditulis di atas daun lontar, bertuliskan huruf Jawa dan Arab Pegon yang dibuat sekitar abad 19. Jadi, bisa disebut juga ini adalah kitab kuno yang diwariskan keturunan Syekh Maulana Maghribi yang berasal dari Desa Danaraja. Menurut juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi, Faturi, rambang sendiri merupakan arti berkaca atau mata melihat di dalam air. Artinya, setiap manusia harus mengenal diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar masyarakat Islam tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sesuai Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga terhindar dari kemusyrikan yang tersamar maupun terang-terangan. Sebagai naskah dakwah, kitab ini berisi tentang pesan-pesan luhur mengenai hubungan sosial dan perilaku masyarakat, juga mengenai ketauhidan. Hal ini diketahui setelah dikaji langsung oleh Profesor Singgih Tri Sulistyo, Guru Besar Universitas Diponegoro atau Undip Semarang pada tahun 2004 lalu. Peninggalan kitab rambang ini menjadi salah satu media pendukung dalam sejarah penyebaran agama Islam di Kabupaten Tegal. Masyarakat Desa Danaraja tidak tahu pasti kapan dan siapa yang memulai tradisi rambang itu, namun tradisi tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun. Tradisi upacara buka kitab rambang masih dilestarikan hingga sekarang, karena merupakan salah satu syiar dakwah yang menggunakan tradisi lokal sebagai wadahnya. Tujuannya untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat Desa Danaraja atas masuknya Islam di wilayahnya. Berdasarkan sejarahnya, sejak zaman dahulu upacara buka kitab rambang dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Namun, karena pada bulan Muharram dianggap rawan karena dikhawatirkan memicu kerumunan warga sehingga diserang penjajah, maka tradisi upacara kitab rambang dialihkan pada Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah hingga sekarang. Dipilihnya Hari Raya Idul Adha karena para penjajah pasti menganggap adanya kerumunan warga karena ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sedangkan alasan mengapa kitab rambang tidak boleh dibuka selain di hari yang sudah ditentukan, karena adat di Desa Danaraja masih cukup kental, di mana para tertua zaman dulu mempercayai bahwa jika dibuka selain di hari yang sudah ditentukan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kitab Rambang juga hanya dibuka 2 jam saja. Sebagai kondisi saat zaman penjajahan sangat rawan, ditakutkan para penjajah datang dan melihat ada manuskrip kuno lalu disita. Dari situlah mengapa Kitab Rambang dibuka tidak lama. Sebelum dilaksanakan tradisi membuka Kitab Rambang, terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan. Pertama adalah persiapan. Dalam proses ini, para tokoh adat dan sesepuh desa melakukan musyawarah terlebih dahulu atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah rembugan yang biasanya dihadiri oleh para sesepuh, tokoh agama atau masyarakat. Musyawarah dilaksanakan 1 minggu sebelum upacara dilakukan di tempat juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Jambu Karang dan dimediatori pihak pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut membahas terkait siapa saja yang terlibat dan berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi upacara buka Kitab Rambang, seperti masalah keuangan. Setelah tanggal ditetapkan, maka desa menyampaikan ke pihak-pihak terkait dengan upacara buka Kitab Rambang. Prosesi kedua adalah jamasan atau membersihkan piring panjang jimat. Jamasan piring panjang jimat merupakan ritual membersihkan piring peninggalan Syekh Maulana Maghribi yang nantinya pada saat upacara buka Kitab Rambang, piring tersebut digunakan sebagai tempat nasi. Ritual jamasan piring panjang jimat ini dilakukan di Sumur Duren, sebuah sumur peninggalan Syekh Maulana Maghribi pada malam hari sebelum besoknya acara buka Kitab Rambang dimulai. Saat persiapan, biasanya masyarakat Desa Danaraja berkumpul di rumah juru kunci makam petilasan Syekh Maulana Maghribi, sekaligus pemegang Kitab Rambang yang asli serta benda pusaka lainnya. Kemudian warga beramai-ramai menuju Sumur Duren yang merupakan sumur pertama di Desa Danaraja untuk mensucikan benda pusaka seperti piring panjang jimat, keris, dan lainnya. Pada pelaksanaan ritual jamasan piring panjang jimat, warga biasanya mengambil air bekas cucian barang peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Konon, agar mendapatkan keberkahan, piring panjang jimat digunakan sebagai tempat nasi tumpeng pada saat tradisi upacara berlangsung. Piring berbahan porselen tersebut mampu menampung 25 kg beras yang telah masak menjadi nasi. Dahulu, piring tersebut digunakan Syekh Maulana Maghribi untuk memberikan makan kepada seluruh warga. Piring tersebut kini kondisinya memang tidak seperti dulu lagi. Bahkan beberapa sisi mengalami keretakan. Tetapi hingga kini piring tersebut masih digunakan sebagai tempat penyajian hidangan saat upacara buka Kitab Rambang. Istilah piring panjang jimat sendiri berasal dari kata panjang, yakni sebuah piring pusaka berbentuk bundar dan besar. Sedangkan jimat berarti siji kang dirumat. Filosofinya, benda apapun yang memiliki nilai sejarah dan pusaka harus dijaga. Ketiga, prosesi memasak nasi dan lauk pauk. Sebelum waktu subuh tiba, ibu-ibu sudah mulai memasak nasi, lauk pauk, dan menyiapkan hidangan di rumah juru kunci. Tetapi untuk memasak nasi ada syarat khusus, yaitu wanita yang masak harus suci. Dalam artian, wanita tersebut tidak sedang menstruasi. Nasi berikut lauk pauk disajikan di piring panjang, sedangkan jajanan disajikan di kotak makanan. Makanan dan minuman tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Danaraja yang hadir. Banyak yang mempercayai memakan nasi tumpeng saat upacara buka Kitab Rambang dapat membawa berkah. Nasi tumpeng atau buceng yang biasa warga setempat menyebutnya adalah nasi putih yang dibentuk menjadi kukusan atau wadah berbentuk seperti gunung dan diletakkan di atas nampan. Keempat, pelaksanaan upacara buka Kitab Rambang. Menurut Ketua Dewan Adat Desa Danaraja, Faturi, pelaksanaan tradisi upacara buka Kitab Rambang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di halaman Musola Al-Hidayah yang berdekatan dengan rumahnya. Berbeda dengan pelaksanaan tradisi upacara ruwatan, tedak sinten, grebeg syawal, dan lainnya, tradisi upacara buka Kitab Rambang di Desa Danaraja dalam pelaksanaannya diadakan pembacaan tahlil dan doa. Dulu upacara buka Kitab Rambang hanya dilakukan secara sederhana.
Dalam perkembangannya, tepatnya pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Tegal mulai terlibat dalam pelaksanaan tradisi upacara tersebut. Dengan keterlibatan pihak pemerintah daerah, tentunya sangat membantu dari aspek pembiayaan, dokumentasi, dan publikasi, sehingga informasi tentang tradisi upacara buka kitab Rambang ini tidak hanya bisa didapatkan dari masyarakat desa Danaraja saja, melainkan bisa dipublikasi secara resmi oleh pemerintah daerah. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Musola Al-Hidayah, warga berkumpul untuk bersama-sama mengikuti upacara buka kitab Rambang. Sebelum prosesi upacara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat ini dilakukan grup hadroh dari desa setempat. Setelah pembacaan sholawat selesai, barulah rangkaian acara upacara buka kitab Rambang dimulai. Proses upacara pembukaan kitab Rambang diawali mengarak naskah atau kitab dari rumah juru kunci dengan cara dipikul oleh warga ke musola bersamaan diiringi pembacaan sholawat. Kemudian dilanjutkan pembukaan kitab yang digantung di bambu panjang. Bambu tersebut dibalut kain putih sebagai simbol kesucian, kesederhanaan, kejelasan, serta membawa nuansa ketenangan dan ketertiban. Pembukaan kitab diawali juru kunci sekaligus pemegang kitab Rambang, kemudian diikuti Dewan Adat setempat. Berikutnya, setelah proses pembukaan kitab selesai, dimulailah pembacaan tahlil dan doa oleh tokoh agama setempat yang diikuti tamu undangan dan masyarakat sekitar. Tujuan dari pembacaan tahlil dan doa untuk mendoakan kebaikan arwah orang yang sudah meninggal dunia agar tenang dan dilapangkan kuburnya. Di dalam doa tersebut juga diselipkan doa untuk para leluhur Syekh Maulana Maghribi dan Wali Syekh Jambu Karang serta sesepuh lainnya. Setelah pembacaan tahlil dan doa selesai, acara dilanjutkan dengan pembagian nasi yang dibungkus menggunakan plastik kepada masyarakat. Acara kemudian ditutup dengan penampilan seni brayan atau tembangan suluk yang berisi nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang hadir merasa terhibur dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka jadi paham akan makna melestarikan sebuah tradisi di lingkungannya sendiri. Begitu juga dengan panitia yang menjalankan acara. Mereka bangga karena sampai saat ini masih mampu mempertahankan warisan dari leluhur dan mengenalkannya ke masyarakat luar desa. Tradisi jamasan bende camuluk merupakan ritual pembersihan benda pusaka yang dilakukan masyarakat Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal secara turun-temurun. Bende camuluk dianggap sebagai benda sakral yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber mata air Tuk Jimat Kali Bulakan. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan setiap tahun pada 11 Rabiul Awal bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Proses jamasan meliputi beberapa tahapan. Dimulai dengan acara pencucian di Tuk Jimat Kali Bulakan, di mana juru kunci memimpin dengan menyalakan kemenyan dan membaca doa. Selama pencucian, masyarakat melantunkan sholawat sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah pencucian, bende camuluk diarak keliling desa sebagai simbol pemberkatan. Tradisi ini memiliki makna dan tujuan yang mendalam, seperti penghormatan kepada leluhur yang mewariskan benda pusaka, pemeliharaan keaslian benda camuluk, serta permohonan berkah dan perlindungan dari Tuhan. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber mata air Tuk Jimat Kali Bulakan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini seperti gotong royong,
religiusitas, dan pelestarian budaya sangat penting untuk dilestarikan oleh generasi mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu entitas budaya yang sangat lengkap, komprehensif, dan menurut saya luar biasa di Kabupaten Tegal adalah kita temukan di Desa Danaraja, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Entitas budaya ini bisa saya sebut sebagai ekosistem budaya, cukup lengkap. Yang pertama, kita temukan di Desa Danaraja adalah Kitab Rambang, kitab yang sangat kuno, mengajarkan tentang ketauhidan kita kepada Allah SWT. Kitab ini dipercaya, diyakini, dikarang oleh Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Jambu Karang, muridnya. Setiap bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah, Kitab Rambang yang tertulis di daun lontar bahkan di kayu ini dilakukan jamasan dan hanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Luar biasa. Yang kedua, kita temukan juga makam dan kunci. Yang khas ini kuncinya yang ada di makam Syekh Maulana Maghribi. Mengapa? Dulu kunci di makam Syekh Maulana Maghribi ini dipercaya sebagai tempat untuk pengadil. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di masyarakat dan tidak bisa dipecahkan, misalnya ada orang yang melakukan kejahatan kemudian dia tidak mengaku, itu akan dibawa ke tempat kunci makam Syekh Maulana Maghribi, akan diadili di situ. Dan itu luar biasa dampaknya bagi kemaslahatan di Desa Danaraja dan di Kecamatan Margasari khususnya. Berikutnya di sana juga ada sebuah suluk brain yang dinyanyikan, yang ditembangkan hanya oleh orang-orang tertentu terpilih, yang milih bukan masyarakat tapi hidayah di Allah SWT. Namanya suluk brain. Sudah berlangsung begitu lama suluk brain ini dan dipercaya menjadi magnet untuk keberkahan di Desa Danaraja, Margasari, Kabupaten Tegal. Kemudian yang patut kita angkat nanti di Kabupaten Tegal adalah Kitab Rambang yang kita temukan di Desa Danaraja ini. Mengapa? Karena Kitab Rambang ini kami mengusulkan untuk dijadikan sebuah unggulan Kabupaten Tegal. Pertama karena sangat tua, yang kedua kitabnya luar biasa isi ketauhidannya, dan banyak sekarang ini banyak diambil oleh para dai untuk dijadikan sebagai tempat atau tema-tema dia melakukan dakwah. Sehingga kami usulkan Kitab Rambang ini sebagai salah satu mata kuliah Kitab Rambang di Kabupaten Tegal. Mari masyarakat Kabupaten Tegal untuk bersama-sama menjaga entitas ekosistem budaya yang ada di Desa Danaraja dan di desa-desa lainnya di Kabupaten Tegal yang belum kita ekspos. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengeksplorasi seluruh entitas budaya yang luar biasa di Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.